hakikat riya dan apa saja yang digunakan untuk berbuat riya. Riya itu diambil dari ke akar kata ru'yah. Ro'a yara ru'yah, melihat. Sum'ah diambil dari kata sama, mendengar. Nah, kata riya, pamer, itu semula artinya begini: tolabul manzilati fi qulubin nas bi iraihim khisaral khairi. Jadi ingin mendapat tempat di hati orang lain, itu namanya riya. Tak baleni, ingin mempunyai tempat di hati orang dengan memperlihatkan kebaikan. Jadi supaya kita punya tempat di hati orang lain, kita menggunakan hal-hal baik. Nah, itu namanya riya. Hal baik kita lakukan demi dapat simpati orang, itu riya. Nah, simpati di hati orang itu bisa diperoleh baik dengan ibadah maupun dengan selain ibadah. Tak berani orang itu bisa simpati ke kita karena kita melakukan ibadah maupun hal-hal yang bukan ibadah. Tetapi definisi riya ini sudah berdasarkan adat kebiasaan. Itu riya, ya, itu dipahami sebagai mencari simpati orang dengan melakukan hal yang baik, dengan ibadah, ya hal-hal baiklah. Asalnya sebetulnya mencakup hal yang baik maupun yang bukan. Asal orang simpati itu kita riya. Tapi kemudian sudah mengarah dengan sendirinya berdasarkan adat kebiasaan pemahaman orang mencari simpati dengan kebaikan. Nah, itu riya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Riya itu kita mencari simpati orang dengan melakukan kebaikan. Makanya ini istilahnya hal yang sebetulnya menjadi kritik bukan kita semua. Kadang kita biasa kan ngomong mencari simpati, ayo kita harus melakukan gerakan simpati, ya. Kita harus melakukan ini supaya mendapat simpati. Oh, itu riya aja. Jadi melakukan kebaikan agar mendapat simpati, itulah riya. Berarti rukunnya, komponen riya itu pertama muroi, pelaku riya. Siapa? Orang yang berbuat baik tadi. Yang kedua muro'a, orang yang dipameri, yang dicari simpatinya. Yang ketiga muro'abih, hal yang digunakan untuk riya, hal yang dipamerkan, itu muro'abih. Perbuatannya namanya riya, yaitu memperlihatkan hal-hal yang mencari simpati. Jadi berdasarkan ini rukunnya ada berapa? Satu, muroi, wong sing pamer, melakukan kebaikan tadi. Yang kedua muro'a, wong kang dipameri, dicari simpatinya. Yang ketiga muro'abih, perkara-perkara yang digunakan pamer. Yang keempat riya, perbuatan pamernya. Nah, sekarang bahas dulu rukun yang ketiga, muro'abih. Apa saja yang biasa kita gunakan untuk pamer? Ada 5. Pertama, badan.
Berarti badan kita gunakan riak. Penjelasan bagaimana nanti. Yang ketiga, ucapan. Kita berkata untuk mencari simpati orang, itu juga riak, menggunakan kata. Yang ketiga, amal, tindakan, perbuatan, berarti riak menggunakan perbuatan. Kurang. Yang kedua, pakaian. Kita menggunakan pakaian busana untuk mendapat simpati orang. Yang kelima, pengikut. Jadi kita punya pengikut itu kita gunakan untuk riak, untuk memperlihatkan kebaikan kita demi mendapat simpati. Nah, ini 5 ini digunakan, hal-hal positif 5 ini digunakan untuk pamer. Tapi pamernya kebaikan. Jadi 5 hal baik nanti ini ada badan yang baik, pakaian yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, pengikut yang baik, ada pengikut yang banyak. Itu kita gunakan kebaikan-kebaikan itu untuk mencari simpati. Demikian juga orang tidak menggunakan hal-hal baik tadi. Ahli dunia itu kan, itu kita sebut tadi kan, kita menggunakan kebaikan atau bagian dari ibadah untuk pamer. Lah ahli dunia maksudnya bukan ahli ibadah, itu juga pamer, menggunakan hal-hal 5 ini. Kita bisa mencari simpati di luar 5 hal baik ini. Tapi kata Imam Ghazali, kalau mencari simpati dengan hal di luar ibadah, di luar ketaatan, kebaikan, itu enteng, luwih ringan bebannya, luwih ringan siksanya, dosanya lebih ringan. Yang berat itu menggunakan hal-hal yang baik untuk mencari simpati gitu. Ibadah-ibadah itu. Tapi kalau di luar ibadah untuk mencari simpati bisa, tapi levelnya lebih rendah, beban dosanya lebih ringan lah kata Maneng. Nah sekarang 5 itu dijelaskan satu persatu.